penyusutan kita yang tadi 4 tahun mungkin tinggal setahun. Ya, ini tantangan besar. Jadi artinya ini paling bahaya lah. Semangat pagi, semangat muda, sahabat Nusantara dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Tommy Sujana di acara Who Walk the Talk Show. Kali ini kita bukan hanya menghadirkan 1 orang, 2 orang narasumber, orang-orang hebat, orang-orang istimewa, tapi kita hadirkan 3 sekaligus. 2 ada di studio, 1 lagi nanti tempatnya jauh, tapi kita berusahakan untuk dekat dengan dia. So, setiap Senin kita mengundang orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, inspirator yang akan berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya untuk mendatangkan manfaat buat kita semua. So, kita langsung aja ya. Hari ini di studio sudah hadir dengan kita jadi Creative Entrepreneurs Across Boundaries. Hari ini kita akan sharing, berbagi pengalaman untuk sahabat-sahabat kita yang lagi nonton sekarang ini. Saya kenalin dulu siapa sih tamu istimewa kita hari ini. So, ini ada Koyos Darmawan, owner dan CEO-nya dari Focus Production. Ini salah satu leading company di event production. Sahabat yang di sana pasti sedang menunggu-nunggu ya, karena ini seru banget hari ini. Ya, kita lihat kalau sekarang kan masa pandemi, ya. Di awal-awal pandemi itu, jadi sahabat-sahabat di sana yang mau tahu nih, depresi nggak, stres nggak? Mungkin Koyos. Ya. Mungkin kalau dibilang depresi ya pasti pekerjaan yang seperti saya dan teman-teman penyedia jasa event ya pasti sangat syok ya. Shock ya. Karena apa yang sudah kita perkirakan dalam bulan ke depan atau 2 bulan ke depan yang sudah kita prepare dan sebagainya tiba-tiba ya semua stop kan. Bahkan dari pertengahan Maret sampai saat ini udah berjalan hampir 3 bulan lebih ya. Ya memang sesuatu yang sangat berat yang kita hadapi. Tapi ya kita harus siap untuk menghadapinya dengan situasi yang sangat tidak nyaman, sangat tidak enak, dan tanda kutip sangat membuat situasi menjadi panik. Nah, makanya kalau kita lihat ini, Koyos hadir di sini itu kelihatan cerah, bersinar, walaupun sebenarnya ada beban di luar ya, tapi kita tetap harus tough, harus tangguh ya. Benar ya? Ya, kita mesti hadepin. Yes. So, teman-teman ya yang lagi nonton ya. Jadi memang kita sengaja menghadirkan ini suhu-suhunya loh. Jadi master-masternya nih. So, stay tune, tonton terus sampai habis loh ya. Kita akan lanjut untuk tanya-tanya, kita akan mengupas ya ilmu, pengalaman dari tamu spesial kita di sini. Saya mulai dengan Koyos dulu ya. So, jadi Koyos ini kan keren ya, pasti banyak dari yang sedang nonton ini mau tahu, kepo. Boleh nggak Koyos cerita sedikit gimana sih dulu sejarah dibangunnya company-nya Koyos ini? Jadi company itu di event production. Silakan Koyos, coba deh. Iya, berawal waktu saya masih di Jakarta. Saya memang sudah bergabung di Sumbria ya. Kita untuk audio, kemudian saya pindah ke Bali. Nah, pada waktu itu di Bali terjadi bom Bali. Bom Bali. Ya, kemudian pemerintah membuat program Bali for the World. Nah, kemudian disitulah teman-teman dari Jakarta bikin event di Bali. Nah, karena saya ada di Bali, saya salah satu orang yang dicari-cari lagi untuk balik ke kerjaan seperti itu. Akhirnya mulailah saya menjalankan usaha seperti ini lagi, ya, seperti yang sekarang, yang production. Tapi waktu itu baru sound system. Ya. Kemudian berjalannya waktu, ya kemudian kalau di Bali ini kan orang kalau event pengennya nggak mau sendiri-sendiri. Ya, nggak mau cari kamera kemari, pengen paket. Paket. Gitu. Akhirnya tahun 2004 saya mulai invest kecil-kecilan lighting. Ya.
Lighting, kemudian rigging, ya, kemudian ya yang lain-lain lah. Sampai ya berjalannya waktu sampai sekarang. Dan memang base-nya saya di Bali. Base-nya di Tapi Bali. memang pekerjaan masih banyak di Jakarta. Ya. Banyak, jadi eventnya banyak di Jakarta juga, Ya, di luar Bali. Jakarta, ya. Nah, kita sebenarnya kan kita bergerak di bidang event ini mirip-mirip lah. Ya, jadi memang kita buat ini inline. Apa sih latar belakang atau pendidikan Koyos ini sampai kok bisa ke event? Jadi kadang-kadang orang event itu kan sebenarnya seniman. Kalau desainnya tuh bilangnya orang event ya, itu seniman, tentara, dan cinta. Kita harus benar-benar mencintainya. Iya, tentara karena kita disiplin kan, on time segala macam. Seniman karena kita berkreasi. Apa Koyos? Latar belakang pendidikannya Koyos? Kalau latar belakang pendidikan mungkin sangat tidak ada hubungan ya, karena saya kuliah di Fakultas Hukum. Ya, tapi pekerjaan saya ya saya pikir nggak nyambung sih. Nggak nyambung, tapi karena kebutuhan ya dibelajarin aja sampai nyambung lah gitu kan. Artinya dari sesuatu yang kita nggak mengerti, dari sesuatu yang kita mungkin nggak suka awalnya, tapi karena adanya satu kebutuhan akhirnya kita harus belajar untuk suka. Dan akhirnya suka dan sampai sekarang ya seneng aja dengan event-event gitu. Yes. Ya. Saya sering sekali ketemu dengan pengusaha ya, yang mungkin latar belakang pendidikannya itu kita bisa bilang tersesat, tapi tersesat ke jalan yang benar, makanya bisa sukses seperti sekarang ini. Dulu waktu bangun perusahaan ini, apa kendalanya? Atau pernah mengalami satu kegagalan, kendala terbesarnya itu apa? Jadi teman-teman yang pengusaha-pengusaha event yang lagi nonton ini, nah jadi bisa tahu nih dalamnya seorang Yos Darmawan itu seperti apa. Kalau kendala pasti ada lah, tapi biasanya kan kendala itu kita barengin juga dengan kita punya hubungan ya, relasi Networking. sama ya networking, karena pekerjaan rental jasa peralatan event ini yang utama adalah hubungan ya, komunikasi, networking. Kalau soal alat relatif ya, kadang-kadang punya alat bagus tapi nggak punya hubungan juga nggak bisa jalan ya. Artinya semua ini saya sangat didukung sama hubungan sih ya. Jadi banyak teman-teman yang membantu, dan khususnya memang pada tahun 2007 saya mulai diajak bergabung di kasih kerjaan di MNC Group ya, sehingga kita mulai supply lah peralatan di Jakarta. Pernah nggak mengalami satu kegagalan Koyos? Kegagalan sih mungkin belum ya, artinya berjalan saja, tinggal masalah ambisi kita yang pengen punya peralatan luar biasa tapi kemampuannya juga nggak ada gitu. Kadang-kadang cuman nggak dibarengin. Nggak dibarengin. Ya, karena biasanya perusahaan seperti kita ini tuh nafsunya besar. Ya, nafsunya besar, tenaganya kurang. Ya. Tenaga kurang. Jadi kadang-kadang memaksakan diri, ya, memaksakan diri. Tapi ada bagusnya, sehingga kita ada semangat ya, sehingga memaksakan beli yang sebetulnya kita nggak mampu. Kita kemudian mungkin dibantu sama pabrik, dikasih fasilitas, ya, itu yang mendorong kita untuk kerja lebih keras supaya kita bisa menyelesaikannya. Ya. Karena memang pekerjaan seperti saya ini nggak pernah akan habis untuk investasi, ya, investasi, dan khususnya memang seperti sekarang, kondisi sekarang ini bahaya menurut saya. Ya. Bahaya artinya kita misalnya udah investasi di awal kemarin bulan Januari atau Desember, belum dipakai udah kena COVID. Betul. Artinya pada saat nanti ini mau berakhir entah kapan, barang kita udah nggak update. Nggak update. Penyusutan kita yang tadi 4 tahun mungkin tinggal setahun. Ya, ini tantangan besar. Ya, Dan saya juga mengalami itu ya, sendiri. Jadi artinya ini paling bahaya lah. Artinya kita beli barang yang kemungkinan tahun depan ini udah berganti. Betul. Sehingga itu ya kurang kepake ya.
Koyos, bisa tahu nggak? Focus itu salah satu leading event production company loh. Boleh tahu nggak berapa dulu modalnya keluarin? Ya, kalau Bikin dibilang Focus, leading sih investnya berapa enggak tuh? lah ya. Kalau dibikin leading enggak lah. Ya, saya merasa saya biasa-biasa aja. Ya, rental biasa aja lah, orang mau pakai jasa kita kan. Venom juga leading. Mau sewa kita ya Venom mungkin lebih hebat dari kita ya. Artinya kita ini ya orang jual jasa lah ya. Artinya waktu itu ya saya mulai dengan kecil-kecil aja kok dulu. Mulai kecil ya semua diputerinnya ke situ. Ya diputerin ya sehingga kita udah enjoy dengan investasi peralatan itu sehingga kita selalu terpacu kalau ada alat baru. Karena khususnya memang pada saat kita mulai punya market di Bali, di Bali ini kan semua klien kita kebanyakan dari luar. Dari luar. Nah, sehingga kita mau tidak mau harus mengikuti standar mereka. Ya kita paksakan walaupun mahal tapi ya kita harus ada. Kalau enggak ya kita ketinggalan. Jadi kalau pertanyaan tadi investasi ya mungkin investasi dari kecil-kecilan lah yang lalu. Oke. Tapi ya berjalannya waktu ya tuh barang jadi banyak gitu aja. Jadi banyak ya dan komplit ya. Ya. Sebelumnya pernah bisnis apa Koyos? Saya waktu itu ya macam-macam lah. Jadi pokoknya iyalah. sudah pernah ngalamin makan asam garamnya ya di dunia usaha. Macam-macam pernah main percetakan lah, ini macam-macam lah. Oke, kalau boleh tahu nih Koyos, sekarang kan kita dari sisi kesibukan itu kan sudah sangat ini ya menurun ya, nggak seperti sebelumnya, dan itu efeknya ini global kan, pandemik itu semua orang-orang sedang mengalami penurunan, walaupun ada sebagian besar yang mereka malah ada yang naik. Apa kesibukan Koyos sehari-harinya sekarang? Ya, memang ini menjadi tantangan dan menjadi beban yang cukup berat ya. Iya, Artinya betul. saya merasa pekerjaan seperti saya ini, saya merasa aset yang harus kita jaga ya. Artinya aset itu tidak hanya barang, tapi aset itu ada karyawan ya. Jadi kita punya karyawan hampir 250 orang ya. Dan itu bagaimana mempertahankan itu di masa-masa sulit seperti ini, sangat berat ya. Jadi artinya sekarang kita bagaimana tetap memberikan optimisme ya kepada karyawan kita, karena mereka itu adalah garda depan kita ya. Mereka itu adalah aset utama kita ya. Karena kalau mereka nggak ada, kita punya alat yang sedemikian bagus pun nggak ada gunanya. Betul. Ya, jadi artinya saya berusaha di masa sulit ini bagaimana mempertahankan aset dari Fokus ini dalam bentuk karyawan, staff semuanya, dan berusaha bagaimana juga tidak memberi PHK mereka. Sekarang ini saya gilir kerja karena memang di Jakarta masih ada PSBB, karyawan saya di Jakarta hampir 100 lebih. Jadi kalau dia masuk tanpa ada kesibukan yang berarti kan jadi kerumunan. Nah, sehingga ya kita gilir tujuannya supaya mereka bekerja tidak berkerumun. Peralatan kita sudah prepare untuk penyesuaian ya. Mulai dari kabel ya kita cuci dengan disinfektan ya. Artinya seandainya kita kan masih mimpi nih ya. Seandainya tiba-tiba ada event ya peralatan kita minimal ya. Jauh dari virus lah ya. Kira-kira kapan ya ada event? Event sih sebetulnya Susah ya, susah dijawab ya. susah ya, mungkin Susah, malah susah. prediksi saya event itu sampai akhir tahun juga mungkin nggak ada event. Betul. Paling 2021, Ya. 2022. Karena ini kaitannya nggak cuman kita, Iya. ya artinya kita siap, peralatan kita siap, tim kita siap, tapi kita tinggal di Bali, Balinya siap misalnya, tapi orang-orang yang mau ke Bali belum tentu siap untuk datang ke Bali. Ya, kita semua bergerak di bidang event MICE lah ya, artinya penyedia jasa. Kita udah siap, tapi misalnya negara Australia, Amerika, Hong Kong, mereka masih ada juga kendala seperti ini. Artinya ini terikat dengan beberapa faktor, nggak cuma ditentukan oleh kesiapan kita.
Tapi ya kita mesti semangat, dan artinya apa yang bisa kita lakukan, karena pekerjaan seperti saya ini kan bukan sebagai orang yang memplanner satu acara, tapi lebih pasif, orang membutuhkan jasa alat-alat yang kita punya. Nah, Koyos, saya ada video kesehariannya Koyos ini. Jadi coba kita lihat sebentar ya, silakan. Nah, itu deretan mobil segitu banyak itu berapa sebenarnya punya koleksi mobil antik ini? ya nggak banyak sih ya. Jadi mobil itu saya dapat dari ya sekitar 22 tahun yang lalu, secara bertahap saya kumpulkan. 22 tahun lalu? Ya. Kebetulan saya sangat senang sekali dengan mobil-mobil kuno ya. Sehingga sampai ya 22 tahun inilah terkumpullah seperti yang tadi gitu ya. Berapa itu Koyos? Seperti tadi itu berapa? Ya, mungkin 100 ada. Seratusan ya? 100. Wow. Itu kenapa bisa Koyos pilihnya mobil klasik ya? Kenapa bisa hobinya ke Pertama mobil klasik? dulu waktu zaman saya mulai dapat, memang masih murah-murah ya. Masih murah-murah. Kedua, memang saya senang dengan mobil sejak kecil, tapi nggak bisa beli kan gitu. Nah, kemudian secara bertahap, kemudian pindah ke Bali. Di Bali ada peluang lebih banyak ya, sehingga terkumpullah seperti itu. Oke. Jadi memang koleksi mobil karena dari dulu waktu kecil nggak sanggup beli gitu ya, terus punya seneng lah ngeliat mobil-mobil zaman dulu, ngeliat mobil banyak gitu ya. Mobil apa yang paling Koyos senengin atau sukain itu? Banyak sih kalau mobil, cuman yang saya paling sangat suka tuh mobil Chevrolet Impala. Karena Impala itu pertama bentuknya lebar ya, kemudian dipakainya nyaman. Bahkan saya pernah 3-4 tahun yang lalu dari Denpasar mengendarai Impala itu ikut teman-teman sampai ke Sabang titik nol. Wow. Itu pernah. Kemudian saya pernah juga dari Denpasar sampai ke Makassar, Bitung, terus Manado, Makassar, Manado, Bitung. Memang asik sih sebetulnya. Korelasi mobil klasik sama perusahaan event itu gimana sih? Kok bisa apa korelasinya nih? Iya, mungkin kalau korelasinya sih nggak ada kali ya. Karena itu Cuman hobi gitu ya? Hobi aja sih ya. Tapi ada baiknya di saat-saat sekarang ini ya, saya lagi coba berdayakan jadi sesuatu lah di Bali ini. Oke. Short question nih, hobi atau peluang bisnis? Hobi sebetulnya. Hobi. Iya. Oke. Jadi Koyos memang lebih ke hobi Iya, gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya bicara soal event dan production, efek pandemi ini, prospek dunia event ke depannya dan akan terbilang kecil, ya kan? Nah, Koyos kemana akan memimpin timnya Koyos, perusahaannya Koyos ini? Ya, yang pasti memang kita masih ada rasa optimis ya. Artinya optimis ini yang mesti kita gaungkan terus, karena kalau lihat perkembangan ya, bahwa pemerintah pun mulai memberi kelonggaran ya. Artinya perlu kedisiplinan daripada kita ya. Ya memang ini harus kita dukung, harus kita ciptakan, dan mungkin harus semua sama-sama punya semangat untuk bagaimana khususnya kita di Bali dan di Indonesia umumnya bisa bebas dari COVID-19. Karena langkah setelah kita bebas dari COVID berkaitan lagi dengan negara lain. Nah, artinya minimal kalau kita di Indonesia atau di Bali ini bisa menciptakan atau memperkecil yang kena COVID, minimal event bisa berjalan. Ya. Event lokal ya, atau event kebersamaan, karena kaitannya kita ini dengan teman-teman yang lain, ada yang punya panggung, ada yang punya genset, semua nih satu tim, semua tidur sekarang kan. Tidur, Dan artinya kita sangat berharap bahwa ini bisa balik secara perlahan. Yes. Ya.
Jadi eventpreneur, jadi pengusaha-pengusaha event atau creative planner itu sebenarnya masih ada harapan. Cuma sekarang kan lagi tiarap ya. Nah, saya rasa teman-teman di sini kan ada banyak nih yang sebenarnya mungkin ada yang mau memulai usaha di event, cuma sudah duluan kena COVID-19 ya. Kita coba untuk berikan motivasi ke mereka. Jadi jangan nyerah dulu karena event sementara tiarap. Koyos kasih tips deh buat mereka yang sedang membangun usahanya. Mungkin kayak tadi Koyos bilang kan mungkin mereka baru bangun 3 bulan, 4 bulan lalu. Ya. Mungkin Koyos bisa kasih tips ke mereka untuk let's fight this COVID-19, let's fight this pandemic. Yang pasti mungkin saat sekarang jangan beli barang dulu. Jangan beli barang dulu. Dan yang kedua kita inventory peluang bisnis apa yang sangat kecil ada hubungannya dengan COVID-19. Karena kalau enggak nanti kita akan sulit di kedepannya. Ya. Artinya kita pilihlah. Mungkin bisa sementara mengalihkan profesi, bisa mengalihkan kegiatan bisnisnya ke bidang yang sangat berbeda, tapi dengan tim yang sama. Jadi artinya kita memberdayakan tim yang ada dengan kegiatan bisnis yang lain yang bisa mendapatkan income. Karena yang pasti kalau event, karena kita kaitannya sama event soalnya kan, event pasti nggak ada. Mungkin kalau kita lihat sekarang banyak ada konser seperti drive-in dan sebagainya, tapi kan itu sangat kecil ya, sangat kecil karena itu menyediakan tempat yang besar dan sebagainya, dan mungkin jadi tiketnya mahal karena naik mobil nontonnya nggak bisa banyak kan. Artinya si event organizer atau yang bikin acara ini juga cost-nya jadi tinggi. Nah, sementara kita lihat mungkin sekarang daya beli orang kan menurun. Ya, jadi artinya berusahalah untuk kita cari peluang bisnis lain yang memperkecil hubungannya dengan urusan COVID ini, sehingga dilakukan tapi dengan tanpa resiko yang tinggi. Gitu. So itu kawan-kawan semua ya, yang sudah mau memulai atau yang sudah memulai usaha event ini, eventpreneur kayak gitu ya, jangan berkecil hati. Ya, mungkin bisa ambil opportunity yang lain, jadi ambil jenis usaha yang lain dulu sambil tetap membangun usaha di eventpreneurship ini. Keluarga nih, mungkin Koyos bagi waktu sama keluarga di sela-sela kesibukannya, apalagi kalau orang event kita semua tahu itu totalitas. Kita kayak nggak kenal waktu ya kan, Koyos ya. Ya gimana tipsnya bagi waktu dengan keluarga nih? Ya, bagi waktu sama keluarga pertama karena pekerjaan kita ya tanpa waktu, tanpa jam, ya, ya mau nggak mau saling menyesuaikan lah, saling menyesuaikan. Kalau pas nggak ada event ya kita bisa, walaupun bukan hari libur, tapi event tidak ada kan, artinya itu kita bisa membagi dari situ. Walaupun kita di event ini kan kadang Sabtu Minggu banyak event, tapi ya relatif belakangan ya. Beberapa tahun ini saya lebih santai karena sudah ada yang ngurus. Ya, sudah ada regenerasinya. Ya, sudah ada regenerasi anak-anak saya, sehingga nggak terlalu ada kesulitan. Oke, kalau kita lihat ini, kita kan di Bali ya. Nah, kita di Bali. Ada nggak alasan tertentu kenapa stay di Bali? Kenapa kalau untuk ngembangin ini apa harus tinggal di Jakarta atau harus tinggal di mana gitu kalau untuk mau ngembangin bisnis kita? Karena pertanyaan itu banyak ke saya juga. Gitu. Kan di Bali nih, tapi kita nanganin eventnya kan di luar kota, bisa Jakarta, Singapura, Malaysia, padahal kita stay di Bali. Perlu nggak itu? Menurut Koyos gimana? Ya, sekarang sih karena teknologi komunikasi udah luar biasa, kemudian juga secara fisik Jakarta, Bali maupun kemana saja juga kan sekarang sangat mudah ya. Jadi sebetulnya udah nggak ada masalah, nggak ada hambatan masalah kita base dimanapun juga. Oke, nggak masalah ya, apalagi masalah. Sekarang dunia sudah digital, jadi nomaden, ya kan kita nggak masalah ya. Sekarang jauh jadi dekat. Kan? Jauh jadi dekat, ada digital media, gampang. Bisa nggak kasih kita ya yang lagi nonton ini 3 kata yang apalagi pelaku industri kreatif seperti kita ini, creative planner, ya creative entrepreneur. 3 kata yang membedakan kita dengan yang lain.
Ko, gimana Ko? Buat ini Ko, buat teman-teman kita nih. Iya, kalau saya pikir kita jangan cepat menyerah karena pasti ada jalan. Oke, jangan cepat menyerah karena pasti ada jalan. Itu lebih dari 3 kata. Jadi bonus ya? Iya.